Kecerdikan-kecerdikan apalagi Ayang akan diperlihatkan Abu Nawas kepada penduduk Baghdad kali ini. Ingin tahu silahkan simak cerita ini sampai selesai. Suasana pasar begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria berjubah sederhana berjalan santai bersama keledainya. Dialah Abu Nawas, pria yang terkenal dengan kecerdikan dan akal bulusnya. Namun, kali ini ia tidak tahu bahwa seseorang tengah mengintainya dengan niat jahat. Seseorang tersebut berniat mencuri keledai Abu Nawas yang sedang dituntunnya. Dan si pencuri berbisik dalam hati sambil tersenyum licik. Lihat, itu dia. Abu Nawas dan keledainya. Jika aku bisa mengambil keledainya, aku bisa menjualnya dengan harga tinggi. Tapi aku harus berhati-hati. Dia bukan orang sembarangan. Pencuri itu diam-diam mengikuti Abu Nawas. Saat Abu Nawas berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman, pencuri itu segera beraksi. Ia dengan cekatan melepas tali yang mengikat keledai Abu Nawas dan menggantinya dengan mengikat tali itu ke lehernya sendiri. Pencuri itu benar-benar lihai. Dengan satu gerakan cepat, ia berhasil mengelabui Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berbalik dan hendak pergi, ia dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Suara kaget Abu Nawas terdengar, diiringi keramaian pasar yang sedikit mereda. Sambil berteriak Abu Nawas berkata si pencuri. "Hah? Siapa kau? Dan, kemana keledaiku?" Si pencuri menundukkan kepalanya, lalu mulai berpura-pura menangis. Ia menarik perhatian beberapa orang yang lewat, seolah-olah hendak mengundang simpati. Si pencuri dengan berpura-pura sedih berkata kepada Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, ampuni aku. Aku sebenarnya adalah keledaimu." Abu Nawas merasa bingung. "I apa? Kau keledaiku?" Sambil menggaruk kepalanya. Kebingungan, apa maksudmu? Pencuri itu pun mulai menceritakan kisah palsunya. Dengan nada meyakinkan ia bercerita. "Dahulu, aku adalah seorang manusia. Namun, karena dosa-dosa yang kulakukan, aku dikutuk menjadi seekor keledai. Baginda Raja Harun al-Rashid sendirilah yang mengutukku. Namun setelah bertahun-tahun kau rawat dengan baik, kutukan itu terangkat. Aku kembali menjadi manusia. Kau adalah penyelamatku, Tuan Abu Nawas." Abu Nawas mendengarkan cerita si pencuri dengan ekspresi wajah serius. Orang-orang di sekitar mereka pun mulai berbisik-bisik, takjub dengan cerita yang tak biasa ini. "Jadi, kau dulunya adalah seorang manusia yang dikutuk? Dan sekarang kau kembali menjadi manusia karena kasih sayangku?" Pencuri pun tersenyum, sambil menyembunyikan kegembiraannya. "I benar, Tuan Abu Nawas. Terima kasih telah merawatku. Sekarang, tolong biarkan aku pergi dan menjalani hidupku sebagai manusia kembali." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah. Kalau begitu, pergilah dan jalani hidupmu. Aku harap kau bahagia sebagai manusia." Pencuri itu pun buru-buru pergi, tak ingin memberi Abu Nawas waktu untuk berubah pikiran. Ia merasa sangat puas dan yakin bahwa ia telah berhasil memperdaya Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Namun, kali ini ia membawa seekor keledai yang berbeda. Orang-orang terheran-heran melihatnya, apalagi ketika Abu Nawas mulai berteriak di tengah keramaian pasar. Abu Nawas pun berteriak lantang di tengah keramaian pasar, "Ji penduduk Baghdad. Dengar, dengar. Keledaiku telah berubah menjadi manusia." Orang-orang terdiam sejenak, lalu kerumunan mulai berkumpul mengelilingi Abu Nawas. Mereka mulai berbisik-bisik, penasaran dengan cerita yang dibawa Abu Nawas. Apa yang dikatakannya? Keledainya berubah jadi manusia? Ditanya salah seorang yang ikut berkumpul. Mungkin dia hanya bergurau. Bagaimana mungkin seekor keledai bisa berubah jadi manusia?
timpal seseorang lainnya. Namun Abu Nawas dengan tenang mengajak semua orang untuk datang ke depan masjid pada hari berikutnya. Di sana, ia berjanji akan menunjukkan siapa manusia yang dulunya adalah keledainya. Hari yang dijanjikan tiba. Ratusan orang berkumpul di depan masjid, menunggu dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas berdiri di atas sebuah panggung kecil. Di antara kerumunan, Abu Nawas melihat pria yang mencuri keledainya. Ia tersenyum lebar, lalu menunjuk ke arah pria itu. Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak di tengah kerumunan pengunjung yang datang. "Lihat! Itulah orangnya. Dialah keledaiku yang telah berubah menjadi manusia." Si pencuri pun gemetar dan mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan dengan panik berkata, "Tidak. Tidak, aku manusia biasa. Aku tidak pernah menjadi keledai." Abu Nawas berbohong. Orang-orang mulai mendesak si pencuri dengan berbagai pertanyaan. Mereka semakin curiga, terutama karena si pencuri tampak ketakutan. Akhirnya, di bawah tekanan yang besar, si pencuri mengaku bahwa ia mencuri keledai Abu Nawas dan menciptakan cerita palsu untuk mengelabui Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum puas. "Lihatlah, dia berbohong lagi. Bukankah kemarin dia yang mengatakan bahwa dia adalah keledaiku yang berubah menjadi manusia? Sekarang, dia berusaha menyangkalnya. Kemana keledaiku yang asli kalau begitu?" Orang-orang pun berteriak marah. "Jadi, dia pencurinya. Dia menipu Abu Nawas." Ih. Kerumunan mulai marah dan ingin menangkap si pencuri. Namun, Abu Nawas dengan tenang menenangkan mereka. Kemudian Abu Nawas pun berbicara pada si pencuri. "Pergilah dan jangan ulangi perbuatanmu. Jika kau terus-menerus berbohong seperti ini, mungkin kau akan benar-benar dikutuk menjadi keledai di kehidupan berikutnya." Si pencuri pun mengangguk ketakutan dan segera lari dari kerumunan. Setelah kejadian itu, Abu Nawas kembali berjalan dengan tenang di pasar bersama keledainya yang baru. Setiap kali orang-orang melihatnya, mereka tersenyum geli dan mengangguk hormat. Cerita tentang Abu Nawas dan keledai yang berubah menjadi manusia telah menjadi legenda di Baghdad. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil menunjukkan kecerdikannya yang luar biasa. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk leher keledainya. "Ya, kawan, mungkin kau tidak akan berubah menjadi manusia. Tapi setidaknya, kau akan tetap bersamaku, menjadi saksi kecerdikan yang tak lekang oleh waktu." Abu Nawas dan keledainya pun berjalan menjauh, diiringi oleh tawa dan bisik-bisik kagum dari orang-orang yang melihatnya.